This could be the most iconic, luxurious, and largest castle in the Netherlands. Hi vlog, welcome to Kasteel De Haar. So before I came here, I read some information about this castle. So this castle is originally built in the 14th century, but then it needs renovate and restoration in the 19th century with one of the richest person around here. And this castle is located in Utrecht in the Netherlands, and it's so beautiful. I will show you guys how is it inside, and as you can see from the outside, it have a beautiful garden and so big compared to the other castle in the Netherlands. And yeah, we'll see. Let's go. Kalau aku ngeliatin kastil ini, it reminds me about apa ya? Kayak princess. It reminds me sama Princess Diamond Castle nggak sih? Kayak di sini tuh ada air-air, terus di sana ada kayak jembatan. Bagus banget guys. Oh my god. Actually, I'm a little bit speechless di sini. Yeah, in this nice weather, and I'm sitting in the bench, and in front of me, kastilnya tuh megah banget, dan to be honest, aku nggak sabar sih masuk ke dalam. Tapi aku lagi pengen menikmati dulu cuaca di luar sambil menikmati pemandangan kemegahan Kasteel De Haar ini. Ya guys, ini sekarang Vania sudah berada di kawasan di bagian area dalamnya kastil, dan ternyata mereka ada sumur juga ya. Untungnya ya guys, hari ini tuh cuaca sangat cerah banget, jadinya enjoy banget lah menikmati pemandangan kastil yang sangat megah dan juga taman yang sangat indah. Dan sekarang Vania mau masuk ke dalam. Tapi serius deh, naikin jembatan kayak gini ya berasa kayak princess banget. Soalnya biasa kan kalau di film-film Disney princess atau kayak princess gitu, ada ngelewatin jembatan, terus ada perairan, terus backgroundnya kastil yang super indah. Oh my god, di depan Vania di sana itu ada kayak taman gede banget, dan tipikal kastil ya, mungkin tamannya tuh kayak dirawat banget, terus kayak ada kayak sap-sapannya gitu loh, terus ditanamin juga sama banyak bunga-bunga di situ tuh. Ikutin terus ya di vlog hari ini. Guys, semegah ini kastilnya. Oh my god, tadi Vania juga udah keliling-keliling di tamannya, terus ngeliat-ngeliat, kita udah ngelewatin banyak jembatan. Terus sekarang menuju jembatan terakhir untuk masuk ke dalamnya. Sekarang Vania udah depan jembatan termegah dan pintunya juga kelihatan bagus banget. Mending kita nggak usah lama-lama, ikutin terus Vania masuk ke dalam, oke? Nah, ya budayakan ya, sebelum masuk ke rumahnya orang, kita ketuk pintunya dulu guys. Nah, meskipun tidak ada tuan rumahnya, tapi kita nyelonong aja. Let's go. Ya, ini ala-ala princess turun ya. Okay, so according to this timeline, Kasteel De Haar was originally built in the 14th century, just like what I said before,
and it was left ruined until the late 1800 until it was found by Baron van Zulien in 1892 and took the commissioned and full restoration led by the architect Pierre. And now this luxurious castle became the gathering place for nobility, celebrities, even like royals, and also famous figures like Coco Chanel and also Roger Moore and others. Ya, jadi ternyata masuk dalam juga harus scan barcode dulu ya guys. Ya, jadi ini mereka juga menjual kira-kira perhiasan atau pernak-pernik yang orang zaman dulu gunakan tuh, misalnya contoh kayak kacanya, anting-antingnya, perhiasannya, tempat perhiasan, terus tempat pajangan foto dan lain sebagainya. Nggak cuma perhiasan doang, tapi juga ternyata ada mereka menjual muk-muk cantik. Ya, sekarang Fanny sudah berada di dalam kan. Kurang lebih tangganya juga sangat indah. Dekoran dindingnya juga banyak bunga-bunga. Dan in 3, 2, 1, Fanny akan kasih unjuk betapa megahnya di dalam. Oke guys, jadi sebenarnya aku tadi baca-baca juga yang mendesain atau arsitektur dari bangunan ini adalah si Pierre Cypers, yang juga mendekorasi atau merestrukturisasi dengan arsitekturalnya Rijksmuseum dan juga Amsterdam Central Station. Jadi nggak heran ya kalau kenapa gedungnya itu bagus banget. Tuh bisa dilihat ya betapa detailnya ceilingnya, dan juga lampu-lampunya terukir dengan presisi dan juga indah sekali, kayak bak lagi di dalam gereja katedral yang sangat megah. Tuh patung-patungnya benar-benar mereka ukir satu persatu guys, dan juga kaca-kacanya benar-benar detail banget, dan mereka kayaknya import semuanya dari France deh ininya, bahan-bahan semua bangunannya. Dan di situ sudah ada 2 sejoli ya guys. Oh my god, so sweet. Bahkan pintunya juga ya, lihat deh, kayak nggak tahu deh mereka bikinnya gimana. Ini sudah berada di dalam ruang makan dan I don't know, aku benar-benar amazed dan terus kesima banget sih sama ini. Barang-barang yang di sini semuanya tuh benar-benar mahal semua guys. Ini lukisannya segede gaban. Terus bisa dilihat tuh chandeliernya di atas meja makan yang super cantik dan indah. Mereka mendekorasi ini selayaknya aslinya ya guys. Tuh. Jadi keingetan Beauty and the Beast. Terus kalau kalian nggak tahu guys, ini dindingnya aja tuh terbuat dari fabric ya. Fabric detail banget sih. Oh my god, I cannot. So beautiful. Ini kira-kira ruang kerjanya ya guys. Tuh ini kita nggak boleh lewat, tapi di sana tuh ada kayak telepon gitu. Ruang kerjanya kurang lebih seperti ini. Sekarang Fanny sudah berada di lokasi ruangan keberapa. Ini adalah semacam kayak living room juga. Tuh lihat, chandeliernya gede banget kan. Menurut kalian kira-kira ini kalau di total semuanya properti yang ada di dalam sini berapa ya? Berapa miliar ya? Kita lihat sih. Ya. Lihat deh,
kayak mereka nggak tahu ya ini lukisan atau apa sih, kain apa ya, tapi jadi pajangan gitu, tapi bukan lukisan juga soalnya terbuat dari fabrics guys. Kayak ini kayak hall buat nari-nari kali ya. Berasa jadi princess anyway. Ternyata hall ini tuh bukan hall buat nari-nari ya guys, tapi ini lebih ke kayak satu hall untuk menyimpan barang pernak-pernik atau kayak koleksi maksudnya. Soalnya ternyata pas aku lihat-lihat ya, mereka tuh ada kayak barang-barang kayak misalnya contoh ya, ada gendang dari Cina misalnya tuh, terus habis itu kayak kursi dari Jepang tuh. Jadi kayak terus mereka nyimpen banyak Gucci gitu loh. Kayaknya mereka tuh suka koleksi barang gitu deh. Ini ruangan koleksi. Ya, sekarang dari ruangan barang-barang antik, Fania menuju lewat pintu kecil ke apa ya ini? Ternyata salon guys. Mungkin tipikal orang kaya ya. Mereka punya salon sendiri di dalam rumah mereka. Oh my god, lihat nih. Tuh, buat cuci rambut. Terus buat apa sih itu namanya, ngeblow ya, bukan ngeblow, apa sih yang diangetin gitu, tapi itu beneran gak sih, aku nggak tahu sih, but anyway. Ini kan rambutku kan sekarang udah panjang kan, mungkin aku minta salah satu pelayannya buat potong rambut ya. Ini adalah kamar chauffeur atau apa, drivernya. Bagus ya, bahkan mereka kayak dikasih bathtub sendiri, tapi memang sih agak remang-remang. Takut sih kalau tinggal sendiri. Fanny sudah berada di lantai 2 guys, jadi lebih kelihatan sih kalau dari atas ya betapa megahnya dan indahnya. Terus tadi aku juga dengar kalau nggak salah dari salah satu penjaga museumnya, mereka itu benar-benar membuat apa, ceilingnya tuh sedemikian rupa dengan sengaja supaya orang-orang atau tamu-tamu yang diundang oleh sama si baronnya ini tuh apa ya, kayak amazed dan terkesima sama mahakarya ceilingnya ini gitu. Jadi orang kalau masuk langsung nengok ke atas gitu loh. Lihat deh. Menurut kalian baju-baju perang ini beneran dipakai nggak sih sebenarnya, atau cuma pajangan doang? Soalnya kayaknya tuh di setiap kastil tuh pasti ada aja apa, pakaian-pakaian armor untuk perang dan juga pedang-pedangnya. Oke guys, jadi setelah Fania baca-baca ya, ternyata kamar yang pastel pink ini dan megah itu di-occupied atau ditinggali oleh Marie Helena de Rothschild. Jadi masih dalam keluarga Rothschild ya. Dan orang zaman dulu juga ternyata ya, mereka udah punya pikiran kamar mandi dalam. Jadi di sebelah kirinya itu mereka udah langsung ada terlihat wastafelnya, bathtubnya, WC-nya. Dan ya kayaknya aku rasa aku bisa sih tinggal di sini. Soalnya lucu kamarnya, kayak berasa jadi princess, tapi harus lampunya dibanyakin soalnya kalau nggak horor dan gelap. Jadi setiap kamar itu connecting, entah emang aslinya kayak gitu atau memang ini sudah direstrukturisasi ulang, tapi kamarnya tuh bagus banget dan aku tuh biasanya paling suka kamar ini. Kayak lagi di 12 Dancing Princess guys, oh my god. Terus kacanya tuh banyak gitu loh.
Oke. Ini di belakang Vania itu adalah kamar mandinya. Jadi ini ya, aku kasih unjuk buat yang penasaran kamar mandi orang zaman dulu tuh kayak gimana. Ini biasanya buat tempat dandan, makeup, dan ini ada wastafelnya. Terus ini ada gantungan baju, anduk maksudnya. Terus ini ada bathtubnya yang super panjang. Dan yang paling unik adalah WC-nya. Jadi ini guys, WC-nya zaman dulu kayak gini. Kayaknya aku kalau pup di sini bisa 4 jam bisa deh. Orang ada penyangga tangannya kok. Oke, di sebelah kamar mandi yang sangat indah dan luxurious. Kayaknya next ini ada the main bedroom of the Baron. Jadi kayaknya Baron itu tidurnya di sini, guys. Nih guys, jadi aku pertama kali ngeliat nggak cuma di film-film doang, film-film kerajaan maksudnya. Biasanya kan segel kerajaan gitu kan. Nah ini nih cincin segelnya mereka, bentuknya terbuat dari emas ya. Emang ya orang kaya tuh bebas, mau jadiin krokodil aja jadi jam juga bisa. Nah ini ruang kerja sekretariatnya, bisa jadi juga ruang meetingnya ya. Nih dilihat, oh ada meja gede, dan ini tuh memang connecting door juga sama si kamarnya Baron. Jadi kalau misalnya nih lagi tidur tiba-tiba kepikiran, oh ya ada tugas ini, langsung lari ke sebelah gitu. Nah sebelahnya kamar sekretariat, kamar istrinya si Baron. Of course ya, the first lady harus punya kamar yang super istimewa dan bagus juga. Lihat deh, kamarnya beda ya sama yang tadi. Ternyata aku ganti lagi deh, jadi aku pengen tinggal di kamar yang ini jadinya, bukan yang tadi yang warna putih, karena ini lebih gede, lebih spacious, terus lebih pretty juga. Dan look at this chandelier guys, oh my god. Terus dia juga nyediain buat istrinya kamar mandi yang luxurious banget ya. Lihat. Kamar mandi juga ya. Jadi mereka punya dapurnya bener-bener ya, perabotannya bahkan diimport semuanya dari Prancis ya guys. Dan nggak cuma perabotannya doang, termasuk sama chefnya. Dan si Baron ini punya 6 chef yang didatangkan langsung dari Prancis. Gila ya, itu 6 chef loh, belum termasuk pelayan dapur yang lainnya. Oke guys, jadi sekarang hampir jatuh, hati-hati ya kawan-kawan. Jadi ini Vania sudah menuju ke ruang bawah tanah atau bukan ruang bawah tanah deh, ternyata lantai 1. Dan ya aneh ya, kenapa tangganya kayak gini sih, agak sedikit berbahaya guys. Kok nggak kelar-kelar, kapan selesai ini? Oh my god, it's never ending stairs guys. Oke, ya pokoknya daripada kita nggak nyampe-nyampe, kita percepat aja, oke? Kenapa nggak nyampe sih? Oke, pass off, mind your head. Iya. Hai, kita sudah berada di luar lagi ya, Foxian. Oke, mungkin kita akan kasih orang lewat dulu karena Vania ingin estetik-estetikan di sini, tapi ternyata nenek-nenek ini tuh sangat lama jalannya, jadinya nggak ada estetiknya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin si 3 madam ini berasa jadi princess. Oke, guys, sekarang Vania sudah kembali keluar dari kastilnya, dan ya kita lihat di sisa kastil ini terdapat spot-spot bagus yang mana lagi. Oke vlog, welcome to my guys again. Dan kayaknya ini Vania harus sudah tutup. So thank you so much yang udah ngikutin vlognya hari ini sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, like, and comments below. Kira-kira apa sih yang kalian penasaran kehidupan seorang Vania di Belanda. So see you next time in next vlog. Bye bye.